kemarin ditugaskan, yaitu fungsi daerah dalam kerangka NKRI. Untuk lebih efektif, sebelum kita pembelajaran, silakan dipimpin doa dulu oleh ketua kelas. Duduk siap gerak. Sebelum kita belajar, mari kita membaca surah Al-Quran. Berdoa mulai. Kita selesai. Cekkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kehadiran bagaimana hadir semua atau tidak? Saya sekretaris coba kehadirannya. Tidak hadir semua. Ada berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. Kenapa alasannya? Sakit. Ya, sakit. Siapa? Resti, Injang, Salsa. Ya, Resti, Injang sama Salsa. Oke. Peralatan bagaimana kelengkapan peralatan untuk tulis dan lain sebagainya yang kemarin kita rencanakan spidol di bawah semua? Oke, terima kasih pelajaran. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Yang mana yaitu berjudul Satu Nusa dan Satu Bangsa. Siapa yang ingin menjadi pemimpin? Silakan, Pak. Silakan. Untuk semuanya boleh berdiri. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk semua. Yang mana materinya adalah karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana di dalam materi ini topiknya itu yang menjadi indikator pencapaian potensinya, kita harus memiliki rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dari daerahnya sebagai bagian dari NKRI, karena Indonesia itu terdiri dari beberapa daerah. Terus kita merasa bangga terhadap daerah dalam NKRI. Terus kita harus menghargai karakteristik yang ada di daerah masing-masing, yang dalam tempat tinggalnya, analisis para pejuang di daerah dalam bentuk NKRI, dan juga mendeskripsi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, mendeskripsikan peran daerah tempat tinggalnya dalam NKRI, menganalisis masalah berkaitan dengan peran daerah tempat tinggal, mengamati tentang karakteristik. Nanti ada pengamatan ya, mengamati terhadap gambar, terhadap video yang Bapak tampilkan. Terus kalian harus bisa menyusun laporan hasil pengamatan itu, disusun laporannya tentang karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI, dan juga menyajikan laporan hasil pengamatan kalian tentang karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. Nanti dibuatnya dalam bentuk poster ya. Bapak nanti akan bagikan ke LKPD. Untuk selanjutnya silakan dibagi ke beberapa kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok. Sudah? Ya, sudah. Terima kasih. Kasih nama kelompok ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, coba lihat tujuannya. Ini kan topiknya, materinya sudah, terus indikator pencapaiannya sudah, dan selanjutnya adalah tujuannya. Tujuannya yaitu kenapa kita mempelajari tentang karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI, yaitu supaya kita mampu menghargai, memahami, dan melaksanakan tanggung jawab terkait karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. Bang? Untuk selanjutnya ini yang akan kalian lakukan. Nah, model dalam pembelajaran saat ini yaitu menggunakan PJBL atau Project Based Learning, yaitu kalian nanti harus ada sebuah projectnya atau hasilnya, produknya. Nah, makanya nanti setelah ini yang pertama silakan susun pertanyaan masing-masing kelompok yang berkaitan dengan daerah NKRI, dan nanti carilah informasi, saya akan tayangkan yaitu melalui PowerPoint video yang ada di internet. Terus kalian nanti jawab dari pertanyaan yang telah kalian ajukan masing-masing kelompok
kelompok dan dituangkan dalam sebuah poster lalu ditempelkan di dinding kelas dan nanti dipresentasikan hasil tersebut atau hasil temuan kalian dalam kerja kelompok. Nanti ada sebuah tanggapan dari teman yang lain. Itulah alur kerja peserta didik. Nih, paham kira-kira? Kalau sudah begitu, lebih jelasnya ada di LKPD. Akan Bapak bagikan LKPD-nya ya. Kan, ini untuk kelompok 1 nanti ada di akhir ada tes ya. Untuk pengerjaannya kurang lebih dalam pengerjaan tersebut kurang lebih 30 menit. Untuk sekarang coba perhatikan gambar ini, amatilah gambar yang ada di bawah itu. Sudah jelas lihat? Jelas. Nah, siapa yang ingin mau memberikan pertanyaan dari gambar tersebut? Ada yang mau memberikan pertanyaan, Cung? Saya Pak. Ya, boleh. Berikan contoh wujud mempertahankan NKRI di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Ya, untuk mempertahankan atau wujud mempertahankan NKRI di lingkungan sekolah dan keluarga atau masyarakat. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan masing-masing kelompok, silahkan buka LKPD-nya. Nah, nanti kalian jawab dari pertanyaan-pertanyaan barusan, yaitu dalam bentuk poster ya, dalam membuat poster. Tetapi sebelumnya untuk memperdalam materi, Bapak akan memberikan sebuah pengantar materi. Perhatikan ya, yang ada di dalam PowerPoint. Nah, ini yang dikatakan dengan makna persatuan dan kesatuan supaya lebih paham. Nanti kalian kerja kelompok ya. Ini aku mulai kalian masing-masing. Sikap yang perlu dihindari yaitu sikap etnosentrisme. Jadi memisah-misahkan. Sikap ini menimbulkan konflik dalam masyarakat, yaitu adanya sebagai kasus isu mengenai SARA, terus sangat berpotensi akan menimbulkan apa? Sangat video yang ada di depan menyangkut tentang materi yang sekarang yaitu dalam kerangka NKRI. Daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Materi pertama akan kita mulai dengan perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya kalian mengerjakan hasil dari pengamatan baik dari gambar, dari pengantar, materi yang barusan melalui video. Silakan rangkum hasil kerja kelompok kalian dituangkan dalam bentuk poster ya. Untuk mempresentasikannya siapa yang duluan ingin mempresentasikan? Kelompok 2. Silakan depan presentasikan kelompok 2. Perhatikan ya, sudah semua perhatikan hasil kelompok 2. Nih, tentang karakteristik daerah terhadap NKRI. Kan. Perhatikan ya, perhatikan. Aturannya untuk setiap peserta atau kalian harus saling menghormati pendapat orang lain. Ketika memberikan pertanyaan ataupun pendapat harus acungkan tangan terlebih dahulu. Oke, dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Silakan. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama
Akan tetapi sistem keyakinan dan ibadah antara satu agama dengan agama-agama lain berbeda. Udah? Dan Ada tanggapan dari yang lain? Ya. Ada masukan nggak? Ya. Ada cukup? Wah, tepuk tangan untuk kelompok pula. Silakan ditempel. Ditempel ya. pengaruh budaya Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Udah? Terima kasih. Ada tanggapan dari yang lain? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Nah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk hasilnya silakan ditempel. Silakan duduk kembali ya. Nah, kita barusan sudah mempelajari mengenai tentang karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Nah, sekarang yaitu Bapak barusan kan menjadi moderator ya buat kalian. Siapa yang ingin menyimpulkan dari materi yang barusan, Cung? Siapa yang ingin menyimpulkan? Siapa? Ya, boleh. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya menuju Indonesia yang lebih baik. Ya, bagus. Jadi simpulannya seperti itu ya. Barusan sudah jelas, sangat banyak sekali. Terima kasih, tepuk tangan untuk saudara Puri. Untuk selanjutnya kita melakukan refleksi, yaitu silakan kalian beri nilai ditempel ke poster hasil kelompok mana yang kalian pilih. Syaratnya tidak boleh menilai kelompok sendiri. Silakan pilih tempel. Silakan. Di bawahnya. Silakan. Sudah? Sudah semua? Oke, terima kasih. Kalau sudah semua, kita melaksanakan tes akhir ada di LKPD. Ini masing-masing ya, masing-masing. Silakan kerjakan di kelompoknya masing-masing. Ini ada berapa orang? Sudah semua? Silakan kembali duduk ke tempat duduknya masing-masing. Untuk selanjutnya, Bapak mau bertanya, dari kegiatan pembelajaran ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Sangat antusias sekali ya kalian dilihatnya. Bagaimana cara pembelajaran kali ini buat kalian menarik atau tidak? Menarik. Oke, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya, untuk penugasan coba kalian carilah peristiwa di sekitar kalian, baik dari media massa maupun peristiwa yang terjadi di lingkungan kalian di mana berada yang diakibatkan oleh sikap etnosentrisme yang berlebihan. Jawabannya minggu depan Bapak akan periksa. Dan untuk selanjutnya yaitu sekarang kan pertemuan terakhir di bab 6, yaitu kalian hafalkan untuk mempersiapkan penilaian akhir semester genap, yaitu kalian harus belajar yang maksimal agar atau supaya memperoleh hasil yang memuaskan. Ada yang bertanya dari materi besar? Ada. Kalau tidak ada, Bapak Airi ya, silakan untuk di akhir berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap, gerak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa di dalam hati.